sekalian, sebelum kita merasa kagum terhadap keindahan daerah orang lain, terlebih dahulu kita harus merasa bangga akan potensi yang ada di daerah tempat tinggal kita. Pasti ada banyak sekali ya, kegiatan-kegiatan, keindahan alam, atau pesona yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Lantas, hal-hal apa saja sih yang harus kita banggakan dari daerah tempat tinggal kita? Yuk kita ulas secara singkat mengenai hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Salam semangat dan salam hebat. Sebelumnya, kakak ingin menyapa adik-adik dulu nih. Kabar adik-adik hari ini bagaimana? Wah, luar biasa. Mudah-mudahan sehat, ceria, dan bahagia selalu ya. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, kali ini saya, Kak Desti Adistia, sebagai fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ingin mengajak adik-adik sekalian untuk mempelajari tematik terpadu. Pastinya pembelajaran kita akan sangat menyenangkan dong. Penasaran kan? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bangga terhadap daerah tempat tinggalku pada subtema 3. Kira-kira ada hal-hal apa aja ya dalam pembahasan tersebut? Yuk kita simak materi pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini agar adik-adik mengetahui hubungan antara gaya dan gerak, memahami cerita fiksi, mengenal dan membuat karya seni 3 dimensi, mampu menuliskan kembali inti cerita fiksi, mampu mengamati hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui kegiatan ekonomi, serta hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, sosial, dan juga budaya. Mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh cerita fiksi, mengenal keberagaman karakteristik individu, mampu menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Bagaimana kondisi daerah tempat tinggal adik-adik? Pasti nyaman bukan? Apalagi di antara kalian ada yang tinggal di daerah pegunungan. Wah, menyejukkan sekali ya. Ada berbagai hal loh yang bisa kita banggakan dari daerah tempat tinggal kita. Coba saja adik-adik perhatikan di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Pasti ada banyak sekali pesona alam yang begitu indah dan juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, hal inilah yang patut kita lestarikan sebagai ungkapan syukur dan juga rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Pada subtema 1 dan subtema 2, kalian sudah membahas sedikit tentang gaya dan gerak, bukan? Untuk melakukan gaya, kita memerlukan tenaga. Nah, coba adik-adik amati di lingkungan sekitar adik-adik. Pasti ada banyak sekali peristiwa yang berhubungan dengan gaya memengaruhi gerak benda. Apa saja sih pengaruh gaya terhadap gerak benda? 1. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Misalnya, ketika kita membuka dan menutup pintu. Yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika bus melaju kemudian berhenti. Yang ketiga, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya, ketika kita membuat berbagai bentuk dari plastisin. Yang keempat, gaya memengaruhi
perubahan arah gerak benda. Contohnya ketika kita melambungkan bola ke atas, lalu memukulnya ke arah depan. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisikan berbagai kisah, rekayasa, atau yang didasari dengan imajinasi dan bukan merupakan kenyataan. Nah, adapun unsur-unsur yang harus ada dalam cerita fiksi yaitu tema, latar, tokoh, watak, amanat atau pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, apa saja sih contoh-contoh cerita fiksi itu? Adik-adik pasti pernah kan mendengar kisah tentang si kancil yang cerdik, si kancil bukan pencuri ketimun, telur emas dan angsa Aesop, dan masih banyak lagi. Benda tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta memiliki volume. Benda tiga dimensi inilah yang menjadi objek gambar karya seni rupa dua dimensi. Ciri-ciri benda tiga dimensi antara lain: 1. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3. Memiliki volume. Nah, adik-adik, coba kalian sebutkan benda tiga dimensi yang ada di sekitar kalian. Yap, benar sekali. Ada meja, ada guci, pepohonan, kotak pensil, piring, dan lain sebagainya. Nah, untuk teknik dasar yang bisa kita gunakan ketika menggambar benda tiga dimensi antara lain ada teknik arsir, ada teknik sapuan basah, ada teknik siluet, ada teknik dusel atau gosok, dan teknik pointillis. Shining, shimmering, splendid. Nah, adik-adik, siapa nih yang sudah pernah menonton atau mendengar kisah tentang Aladin dan lampu ajaib? Pastinya semuanya sudah tahu kan kisah tentang Aladin dan lampu ajaib itu? Sekarang kakak ingin mengajak adik-adik untuk menulis secara singkat kisah tentang cerita fiksi tersebut. Ada satu cerita fiksi lagi nih yang gak kalah terkenal dengan kisah Aladin dan lampu ajaib tadi, yaitu Asal-usul Danau Toba. Kira-kira di antara adik-adik siapa yang berasal dari Sumatera Utara? Wah, pastinya sangat menyenangkan ya. Terdapat pesona alam di daerah tempat tinggalnya yang begitu terkenal. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah memahami tentang hubungan antara gaya dan gerak. Pada kesempatan kali ini kita akan mengamati berbagai peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan gerak. Nah, kakak kasih contoh ya. Gambar pertama terlihat seorang anak laki-laki sedang bermain ketapel. Ayo, siapa nih di antara adik-adik yang suka bermain ketapel? Waduh, ternyata semuanya pada suka ya. Oke, kalau begitu adik-adik harus tahu dong bahwa ketika kita bermain ketapel, pada saat melepasnya, maka itu akan mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua terlihat seorang bapak-bapak sedang menimbah air menggunakan ember. Pada peristiwa ini, ketika kita menarik tali, itu mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Lanjut kita lihat ke gambar yang ketiga. Nah, pada peristiwa yang ketiga ini terlihat kejadian sedang mendorong meja. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa benda yang semula diam menjadi bergerak, meja yang terdorong menjadi bergerak. Wah, ternyata ada banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan gerak dalam kehidupan sekeliling kita. Seperti gambar-gambar yang tadi, mengasyikan bukan? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi.
Coba adik-adik pikirkan ketika adik-adik berada di pasar. Sudah jelas bukan bahwa pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi yang paling mudah kita temukan. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, pekerjaan itu merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pekerjaan sendiri dibagi menjadi dua nih. Satu, pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya, petani menghasilkan padi dan jagung. Kemudian ada nelayan menghasilkan ikan. Yang kedua, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya, guru, dokter, polisi, dan tukang potong rambut. Adik-adik, bagaimana sih bunyi semboyan dari negara Indonesia itu? Ya, betul. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan keragaman karakteristik individu dalam masyarakat. Sama halnya seperti cerita nelayan dan ikan mas tadi yang menggambarkan keragaman sifat manusia. Karakteristik individu dalam masyarakat ini ada banyak sekali jenisnya, dimulai dari fisik, pekerjaan, suku, agama, atau kepercayaan. Adanya karakteristik individu yang beragam ini bukanlah sebuah hambatan persatuan dan kesatuan bangsa kita loh, melainkan sebagai khazanah budaya bangsa yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, adik-adik harus selalu bersyukur ya dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Corak kehidupan kegiatan ekonomi bisa kita lihat melalui mata pencaharian penduduk loh. Mata pencaharian penduduk bisa kita lihat melalui corak kehidupan penduduk setempat, yaitu ada corak kehidupan tradisional dan juga corak kehidupan modern. Mata pencaharian yang bercorak sederhana biasanya sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan juga sumber daya alam. Contohnya ada pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Sedangkan yang bercorak modern biasanya berhubungan dengan sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Coba adik-adik amati di lingkungan tempat tinggalnya, meliputi kegiatan penduduk dalam jenis pekerjaan dan juga corak kehidupan penduduk setempat. Setelah itu, buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan adik-adik ya. Apa saja sih manfaat keragaman karakteristik individu dalam masyarakat itu? Nah, manfaatnya adalah 1. Kita belajar saling menghargai. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Terciptanya kehidupan yang rukun. 4. Sebagai alat pemersatu bangsa. 5. Sebagai ikon pariwisata. 6. Menciptakan identitas bangsa di mata internasional. 7. Menambah pendapatan nasional. Dan masih banyak lagi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu cerita fiksi, apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam cerita fiksi, dan juga contoh cerita fiksi seperti Malin Kundang, Asal-usul Danau Toba, Si Kancil yang Cerdik, dan masih banyak lagi. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar yang satu ini. Gambar apa itu? Ya, benar sekali, itu adalah cerita rakyat yang berjudul Cinderalas dan berasal dari Jawa Tengah. Nah, kakak akan memberi contoh bagaimana cara bermain peran. Kali ini kakak akan mengambil potongan kisah dari cerita Malin Kundang. Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa engkau seperti ini? Hei perempuan gila, aku ini tidak punya ibu sepertimu, melarat dan sangat kotor. Nah, kira-kira contohnya seperti itu ya. Untuk memahami lebih lanjut, adik-adik bisa menuliskan nama dan juga sifat tokoh yang ada pada cerita fiksi. Kemudian peragakan tokoh-tokoh itu sesuai dengan sifatnya. Bandingkan juga watak setiap tokoh dalam cerita fiksi tersebut. Selamat mencoba ya! Adik-adik, tahukah kalian bahwa karakteristik pakaian adat daerah
yang menjadi akar budaya nasional itu merupakan salah satu identitas bangsa di mata internasional. Karakteristik pakaian adat daerah tersebut telah memperkaya khazanah budaya dan menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing. Wah, it's so amazing bukan? Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah yaitu pakaian adat daerah dan rumah adat daerah. Siapa nih yang sudah pernah ke TMII? Pasti sudah pernah kan melihat miniatur keragaman karakteristik daerah seperti rumah adat dan juga pakaian adat tadi. Coba adik-adik sebutkan pakaian adat dan rumah adat di sekitar tempat tinggal adik-adik. Sebagai bangsa Indonesia, hendaknya kita selalu menjaga toleransi serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Manfaat menjaga persatuan, kesatuan, dan sikap toleransi adalah kita dapat saling membantu dan juga terjalin hidup rukun. Nah, adik-adik, maka dari itu, selalulah kalian untuk menjaga toleransi antar sesama ya. Adik-adik, sudahkah kalian membaca kisah tentang kendi emas dan ular? Jika sudah, coba diingat kembali siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Ya, benar sekali, ada sepasang suami istri yang baik dan ada juga sepasang suami istri yang jahat. Bapak petani yang pertama kali menemukan kendi itu tidak mau memiliki barang yang bukan miliknya. Sementara sepasang suami istri yang jahat menginginkan kendi itu dan mempunyai sifat yang sangat serakah. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk-bentuk dari benda 3 dimensi. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sketsa dari benda 3 dimensi. Nah, cerita fiksi kendi emas dan ular tadi bisa kita ambil contoh, yaitu kendinya yang merupakan benda 3 dimensi. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah menggambar kendi tersebut? Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk menggambar. Yang kedua, buatlah sketsa gambar. Yang ketiga, perjelas gambar. Dan yang keempat, selesaikan gambar. Untuk media atau alat dan bahan yang bisa kita gunakan yaitu ada 2. Media kering seperti pensil, spidol, dan juga media basah seperti cat minyak dan ekolin. Karya seni 3 dimensi ini bisa dibuat dari berbagai bahan loh adik-adik. Bisa dari kertas, bisa dari kayu, tanah liat, dan juga plastisin. Nah, sekarang kita coba membuat karya seni 3 dimensi berupa pohon jagung dari plastisin yuk. Adik-adik pasti sudah pada mahir kan membuat berbagai bentuk dari plastisin? Pada awalnya, kita harus menyiapkan plastisin yang terdiri dari warna kuning, hijau, dan ungu. Kemudian, bentuklah plastisin-plastisin tadi menyerupai pohon jagung yang terdiri dari daun, pelepah, batang, buah, dan juga serabutnya. Selanjutnya, satukan bagian-bagian tadi hingga menyerupai pohon jagung. Terakhir, pohon jagung dari plastisin sudah siap. Wah, sangat mudah bukan? Adik-adik pasti semuanya sudah bisa membuatnya kan? Adik-adik, dari cerita fiksi yang sudah kalian baca, bagaimana sifat tokoh yang ada dalam cerita fiksi tersebut? Ayo tuliskan pemahaman adik-adik. Nah, sebelum itu kakak akan memberikan contoh bagaimana cara mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita fiksi yang berjudul Taman Rumah Pohon. Pada cerita fiksi yang satu ini, adik-adik akan berjumpa dengan tokoh yang didominasi oleh anak perempuan, yaitu Devina, Ira, Ovi, Tata, dan Jenny. Setelah kita membaca, kita akan memahami bahwa Devina merupakan anak yang kreatif, mau berusaha, mau bekerja sama, dan ulet. Nah, itu ya contohnya adik-adik. Agar lebih paham, yuk dicoba dan tuliskan, identifikasikan bagaimana sifat tokoh yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Kemudian, sampaikanlah hasil identifikasi adik-adik dengan penuh semangat dan percaya diri ya. Sedangkan untuk teman-teman yang lain, perhatikan dan simak baik-baik. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sempurna ya. Karena kita telah mengenal berbagai hal yang berkaitan dengan daerah tempat tinggal kita. Dimulai dari menghargai keberagaman, mengamati kegiatan masyarakat, dan mengenal potret pesona alam yang ada di daerah tempat tinggal kita, serta masih banyak lagi.
Untuk itu, adik-adik jangan lupa untuk selalu menjaga sikap toleransi dan mengajak orang lain agar selalu mencintai Indonesia pada umumnya dan daerah tempat tinggal kita pada khususnya. Dengan cara apa? Dengan cara melestarikannya. Nah, tiba di akhir pembelajaran kita hari ini. Kita telah mengupas segala hal yang berkaitan dengan daerah tempat tinggal kita. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa membawa manfaat, dapat difahami oleh adik-adik, serta selalu menumbuhkan sikap rasa cinta terhadap tanah air Indonesia dan cinta terhadap daerah tempat tinggalnya ya. Salam hebat, salam semangat, salam anak Indonesia berbakat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.